Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional, teori modern, perdagangan internasional. Untuk yang perkenalkan dulu, dari kelompok 3 ada Agung Prayogo, Elpa Aprila, Fadil Abdillah, Marcel Gipari, Reza Amanda, Riki Ahmad, dan Siti Yunifat. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya. Perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional bisa didefinisikan yang merupakan kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik yang mengenai sebuah barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan dengan melewati batas daerah suatu negara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Yuningrat. Persilahkan. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama itu ada tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua itu ada pergerakan sumber daya yang melalui batas suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Yang ketiga itu ada saling pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga hal ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Yang keempat itu ada mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NPI atau Balance of Payment. Yang kelima yaitu ada kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Reza Amanda. Dipersilahkan. Yang masih? Gak tahu itu, gak ada. Dulu. Ini aja nih. Gimana? Ini teori hacker Ohlin. Teori hacker Ohlin. Hacker Ohlin menjelaskan pola perdagangan dengan baik di mana setiap negara cenderung untuk melakukan perdagangan internasionalnya, yakni dalam bentuk ekspor seperti juga dalam teori perdagangan internasional menurut para ahli, di mana barang-barang yang diekspor menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan intensif. Produk yang bisa diproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa sih? Fadil Abdillah. Dipersilahkan. Analisis dari teori hacker Ohlin sebagai teori perdagangan internasional modern. Yang pertama, harga atau biaya produksi sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Terus, komparatif advantage dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produk yang dimiliki. Setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Terus sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Dan yang terakhir, kelemahan teori hacker Ohlin ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama, dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Juga dampak inflasi.
Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elpa. Dipersilahkan. Paradoks Leontief. Vasily Leontief merupakan seorang pelopor dalam analis input-output matriks, menemukan sebuah fakta melalui studi empirisnya pada tahun 1953 mengenai struktur perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Teori ini bertentangan dengan teori HO yang dikemukakan oleh Hecker-Ohlin, sehingga hal ini membuat teori ini dikenal dengan nama paradoks Leontief. Simak juga contoh tenaga kerja terampil berdasarkan hal tersebut. Maka beberapa ahli ekonomi perdagangan melakukan penelitian lanjutan dan mengemukakan bahwa paradoks Leontief dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu intensitas faktor produksi yang berkebalikan, kemudian tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Di sisi lain, paradoks Leontief ini juga memiliki kelebihan, yakni jika suatu negara memiliki tenaga kerja seperti contoh tenaga kerja terdidik yang melimpah, maka ekspornya akan naik. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki jumlah tenaga kerja sedikit, maka jumlah ekspornya akan lebih sedikit pula. Terima kasih. Selanjutnya, persilakan kepada Agung Prayogo. Teori opportunity cost digambarkan seperti production possibility cost atau PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Terima kasih Agung. Selanjutnya bacakan oleh Ricky Ahmad. Ki, dipersilahkan. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomis Inggris, yakni Marshall dan Edgar Watt. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya, sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Simak juga teori ekonomi konvensional. Kelebihan dari overproof ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan, yakni ditunjukkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Penentuan harga sebuah produk ditentukan oleh pengaruh dari faktor produksi terhadap permintaan dan penawaran setiap faktor. Permintaan dan penawaran serta faktor teknologi yang dipergunakan sebagaimana contoh sistem ekonomi. Teori overproof reciprocal demand. Pada akhirnya hal tersebut akan menentukan comparative advantage dan pola perdagangan trade pattern dari sebuah negara. Kualitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang digunakan merupakan dua faktor yang menentukan dalam persaingan perdagangan internasional. Teori ini merupakan teori yang paling baik untuk diterapkan dalam penggunaannya dalam perdagangan internasional modern. Pada prinsipnya, teori perdagangan internasional modern berlandaskan kepada dua faktor utama, seperti juga kelebihan sistem ekonomi komando. Kedua faktor tersebut ialah permintaan dan penawaran, di mana perbedaan antara kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadikan terjadinya perdagangan internasional antara dua buah negara. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.